Obat-obatan tertentu dapat memicu atau memperburuk gagal jantung, seperti OAINS yang meningkatkan resistensi vaskular dan obat diabetes yang menyebabkan retensi cairan. Beberapa jenis obat anti jamur seperti itraconazole dan amphotericin B dikaitkan dengan resiko kardiotoksisitas dan gagal jantung. Begitu pula dengan obat malaria. Obat bertujuan untuk mengatasi berbagai macam penyakit, tetapi harus digunakan secara bijak. Pasalnya, beberapa obat ternyata dapat memiliki efek samping serius. Salah satunya adalah memicu atau memperburuk gagal jantung. Kondisi ini terjadi saat jantung tidak mampu memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Kendati obat-obatan tersebut bermanfaat untuk menangani infeksi, penyakit autoimun atau gangguan kesehatan lainnya, tetapi beberapa jenis obat dapat menekan fungsi jantung, terutama pada individu yang sudah memiliki resiko penyakit jantung. Oleh sebab itu, penting untuk memahami jenis-jenis obat yang dapat menyebabkan gagal jantung, serta dampaknya bagi kesehatan. Analgesik OAINS. Obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS atau non-steroidal anti-inflammatory drugs alias NSAID seperti ibuprofen, indomethacin, diclofenac, dan ketorolac menghambat isoenzim CHOK1 sehingga menimbulkan efek buruk pada seberapa baik trombosit menggumpal untuk membentuk bekuan darah, pemeliharaan penghalang mukosa lambung tubuh, dan fungsi ginjal. Hal ini dapat memicu gagal jantung dengan menyebabkan retensi natrium dan air berlebih, meningkatkan resistensi vaskular sistemik, dan mengurangi kemanjuran diuretik. Pasien dengan gagal jantung prevalen yang menggunakan OAINS juga lebih mungkin mengalami gagal jantung dan lebih sering dirawat di rumah sakit karena gagal jantung atau infark miokard atau serangan jantung. Mereka juga memiliki resiko kekambuhan 10 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien gagal jantung yang tidak mengkonsumsi OAINS dan peningkatan resiko kematian karena semua penyebab. Obat diabetes. Metformin adalah obat diabetes yang bekerja dengan mengelola kadar gula darah. Tubuh membuang limbah metformin melalui ginjal. Jadi, ini bukan pilihan yang baik untuk orang yang ginjalnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Obat diabetes lain yaitu thiazolidinedion dapat menyebabkan retensi cairan dan penambahan berat badan pada orang dengan gagal jantung dan membuat orang yang tidak mengalaminya lebih mungkin mengalaminya. Meskipun begitu, jangan pernah berhenti minum obat diabetes tanpa persetujuan dokter, di antaranya thiazolidinedion atau TZD. Bagaimana memicu gagal jantung? Alasannya, TZD bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin pada sel tubuh dan mengurangi resistensi insulin. Namun, obat ini menyebabkan retensi natrium dan cairan dalam tubuh, yang meningkatkan volume darah dan tekanan pada jantung. Retensi cairan ini dapat memperburuk kondisi pasien yang memiliki penyakit jantung atau disfungsi ventrikel kiri, sehingga meningkatkan resiko gagal jantung. Rosiglitazone telah dikaitkan dengan peningkatan resiko serangan jantung dan gagal jantung dalam beberapa penelitian, sehingga penggunaannya sangat dibatasi. Obat anti jamur. Obat anti jamur itraconazole dikaitkan dengan laporan kardiotoksisitas, hipertensi, fibrilasi ventrikel, kontraksi ventrikel, memburuknya gagal jantung yang ada, dan meningkatkan resiko gagal jantung baru. Oleh sebab itu, pasien dengan disfungsi ventrikel atau gagal jantung hanya akan diberi resep obat ini jika mengalami kasus infeksi jamur yang mengancam jiwa. Obat anti jamur lain, amphotericin B, menunjukkan resiko yang lebih tinggi untuk kardiomiopati dilatasi baru dan gagal jantung berikutnya. Tetapi gejala-gejala ini dapat dihentikan dengan menghentikan pengobatan. Itraconazole dan obat azol lainnya adalah penghambat enzim CYP3A4 yang berperan dalam metabolisme banyak obat jantung. Itraconazole telah dikaitkan dengan retensi cairan yang menyebabkan edema perifer dan kongesti paru, memperburuk gagal jantung kongestif. FDA atau Food and Drug Administration Amerika Serikat telah memberikan peringatan black box warning pada itraconazole karena resiko gagal jantung.
Studi menunjukkan bahwa pasien dengan riwayat gagal jantung memiliki resiko lebih tinggi mengalami perburukan kondisi jika mengonsumsi obat ini. Obat anti-infeksi. Beberapa obat yang digunakan untuk infeksi, terutama obat anti jamur yang diakhiri dengan azol, dapat memperburuk gagal jantung. Obat ini biasanya hanya diresepkan untuk orang dengan infeksi jamur yang mengancam jiwa. Obat anti malaria juga dapat merusak jantung. Obat infeksi tertentu dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, yaitu kalium, magnesium, kalsium yang penting untuk aktivitas listrik jantung. Ketidakseimbangan ini dapat memicu aritmia dan gagal jantung. Beberapa obat antiinfeksi bersifat nefrotoksik atau merusak ginjal yang menyebabkan retensi cairan dan natrium, sehingga meningkatkan beban kerja jantung dan memicu gagal jantung. Penggunaan obat antiinfeksi harus selalu diawasi, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit jantung untuk menghindari komplikasi gagal jantung. Suplemen alami. Suplemen yang berlabel alami belum tentu baik dan tidak memiliki efek samping. Beberapa dapat menyebabkan resiko serius, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ini juga berlaku untuk vitamin. Kamu tidak perlu khawatir seputar keamanan vitamin yang didapatkan dari buah dan sayuran. Namun, lain halnya dengan vitamin dalam bentuk pil. Misalnya, minum vitamin E dengan dosis lebih dari 400 IU setiap hari dapat meningkatkan resiko gagal jantung. Suplemen juga dapat berinteraksi dengan obat lain. Beritahu dokter jika kamu sedang minum suplemen, sehingga dokter dapat menjelaskan pro dan kontranya. Obat hematologi. Anagrelid alias obat hematologi yang digunakan untuk menurunkan jumlah trombosit dan mengurangi resiko trombosis. Obat ini dapat menyebabkan gagal jantung dan kondisi dapat berkembang beberapa hari hingga tahun setelah terapi. Efek umum termasuk edema, takikardia, dan palpitasi, dan beberapa pasien mengalami kematian mendadak setelah mengonsumsi obat ini. Beberapa agen seperti inhibitor VEGF dapat meningkatkan tekanan darah dengan mengganggu regulasi vaskular endotel. Hipertensi kronis dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri dan gagal jantung. Obat reumatologi. Inhibitor tumor nekrosis faktor alfa seperti infliximab, etanercept, dan adalimumab digunakan untuk mengelola gejala artritis reumatoid dan penyakit Crohn. Tetapi terkadang dikaitkan dengan terjadinya atau memburuknya gagal jantung. Selain itu, pasien berusia di atas 64 tahun dengan artritis reumatoid dan gagal jantung menunjukkan peningkatan resiko rawat inap dengan gagal jantung. Jadi, obat ini hanya direkomendasikan untuk pasien dengan gagal jantung terkompensasi jika tidak ada pilihan pengobatan lain yang masuk akal. Agen anti malaria juga biasa digunakan untuk pengobatan artritis reumatoid serta lupus erythematosus sistemik. Namun, kloroquine terbukti mengakibatkan kardiotoksisitas, seringkali dalam bentuk efek samping yang terbatas. Selalu tanyakan kepada dokter efek samping yang mungkin ditimbulkan dan jelaskan riwayat kesehatanmu untuk memastikan kamu mendapatkan obat terbaik yang tidak akan mempengaruhimu secara negatif.